Cara sepersusuannya Utsman, dia yang juru tulisnya Muhammad, suruh nulis Al-Quran, suruh nyalin Al-Quran, tetapi dia isi sesuka-suka dia. Berarti kan itu bukan dari Tuhan yang sekarang Anda baca. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Seperti Kain, Tuhan Yesus menciptakan bumi pada mulanya bulat. Maka ketika ada makhluk yang mengaku-ngaku dia menciptakan bumi ini dihamparkan, bumi yang datar seperti kue cucur, seperti telur mata sapi, seperti telur dadar, seperti triplek, seperti kardus, seperti Kain. Jangan percaya, itu bukan Tuhan, tetapi itu hantu alias iblis alias setan alias dajjal yang mengaku-ngaku menjadi Tuhan. Hati-hati, jangan tersesat oleh hantu yang mengaku Tuhan, karena hantu hanya mampu menciptakan bumi yang datar dan dihamparkan, dan mengatakan bahwa matahari tenggelam di lumpur yang hitam. Itulah hantu sebenarnya. Jangan percaya, ya. Bacalah Alkitab juga, karena Alkitab adalah satu-satunya kitab suci, firman Tuhan di dunia ini. Tidak ada lagi kitab suci selain daripada Alkitab. Di luar Alkitab, kitab hantu, omong kosong, dongeng, karangan hantu alias iblis alias setan alias dajjal. Jangan percaya, ya. Kalau percaya maka akan tersesat dan masuk ke dalam kematian yang kekal, yaitu kematian di dalam neraka. Haleluya. Baik, besem ha'af bin ferruah hakodis ha'eluhim ehad. Bismil ab wal ibn wal rohul kudus ilakun wahid. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Trinitas yang kudus dan suci. Itulah iman kekristenan. Jika ada yang menyangkal, jika ada yang keluar daripada Trinitas, maka dia akan binasa. Karena apa? Iblis alias setan alias dajjal, mereka adalah antikris yang tidak mengakui Trinitas, yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, dan mengatakan Yesus tidak disalibkan. Itulah hantu alias iblis alias setan alias dajjal. Jangan percaya kepada bujuk rayu iblis. Haleluya. Sekali lagi, selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Di room saya sudah ditemani bersama Bapak KH David King dan Pak Nanang Haryanto. Haleluya, haleluya. Shalom Pak. Shalom Pak Nanang Haryanto. Shalom Pak KH David King. Haleluya, haleluya. Pak KH David King mungkin. Pak Lidara. Ya, puji Tuhan sudah mulai. sudah kepada ini ya, kesehatan, jadi sudah agak menurun ya. Bengkaknya. Mohon maaf ya Pak, saya cuma bisa mendoakan saja. Amin, luar biasa, amin. Ya, jadi ya perlu saya beritahukan, memang minggu lalu, tepatnya hari Kamis minggu lalu, saya didiagnosis ini ada apa? Ada peradangan di lutut ya, sebelah kanan. Jadi bengkak ya, sampai betis sampai kaki itu bengkak semua, nggak bisa jalan dan nggak bisa tidur selama 2 hari. Akhirnya harus ke rumah sakit,
dan di rumah sakit didiagnosa di dalam tempurung lutut saya ini dipenuhi oleh cairan. Dipenuhi cairan, jadi menimbulkan peradangan, ya, peradangan di otot-otot kaki ini. Ya, maka pada waktu itu juga harus diambil tindakan, yaitu dengan disedot, ya, dikeluarkan cairan itu dan dikeluarkan cairan itu sebanyak 100 cc. Nah, di dalam Banyak ya. di dalam yang normal, orang yang normal hanya berisi 10 cc cairan. Karena cairan itu untuk melumasi Otot ya Pak ya. tulang betis dengan tulang paha, ya, supaya tidak beradu, tidak bergesek. Tetapi saya sudah sampai 100 cc, jadi harus diambil. Nah, sekarang sudah diambil cairannya, sekarang proses pemulihannya, tapi masih bengkak, masih ada peradangan, ya, ini yang lagi diobati. Jadi selama 1 minggu kemarin saya tidak bisa live karena nggak bisa bergerak, ya. Tapi sekarang puji Tuhan pakai tongkat bisa jalan, ya. Tapi ke kamar mandi, ya. Jadi harus terus di tempat tidur sampai peradangannya ini hilang dan bisa kemudian nanti akan terapi lanjutannya, kemudian nanti akan harus diberikan disuntik plasma di tempurungnya ini, ya, supaya lapisan tulang rawannya ini tumbuh kembali supaya tidak bergesek. Karena memang ini kesalahan saya. Sudah seharusnya dari tahun lalu saya berobat tapi bandel. Saya tidak rasakan jalan terus, akhirnya pada klimaksnya minggu lalu bengkak, sudah nggak bisa jalan. Tuhan tegur. Tuhan tegur. Dengan itu maka sekarang puji Tuhan sudah dalam proses penyembuhan. Terima kasih atas doanya saudara-saudara. Selalu menyembuhkan, ya. Pak Lidara juga, ya. Amin. Pasti. Terima kasih atas doanya dan dukungannya yang ada di live chat maupun yang menyaksikan langsung, yang mau tahu ini. Jadi pada hari ini baru pertama kali saya live kembali. Saya mencoba walaupun agak masih sakit, ya, jadi saya harus live dulu. Baik, terima kasih sekali lagi atas dukungan, doa, dan semua dukungan materi maupun doanya dari follower maupun penonton yang sudah menyaksikan dan memberikan secara langsung maupun tidak langsung. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom Pak KH, David King. Iya, shalom Pak Lidara. Waduh. Selamat malam. Selamat malam, haleluya. Puji Tuhan. Kita nggak bisa lama ya Pak, ya, Ya, kaki masih apa-apa. nyut. Jadi, Yang penting tapi ada live sedikit baik, waktu pun iya. adalah. Amin, haleluya. Terima kasih Pak King David renungannya tadi. Oh iya. Baik. Sama-sama. Ya, jadi apa yang topik pada malam hari ini, yaitu ada seorang ustadzah, ya, dari Arab. Dia meninggalkan Islam, murtad. Karena apa?
karena dia mengetahui, dia mengajarkan Al-Quran di masjid ya, di sekolah ya. Nanti kita akan lihat kesaksiannya. Dia mengajarkan itu semua dan akhirnya dia ketahui bahwa Al-Quran ini bukan dari Tuhan. Apalagi dia setelah membaca tentang sang penulis Al-Quran yang bernama Abdullah bin Abi Sarah, penulis Al-Quran. Setelah menulis dia murtad setelah menulis Quran, karena dan dia adalah juru tulis daripada Muhammad. Setelah disuruh menulis Quran dia murtad ya, maka dia menceritakan bahwa memang Al-Quran itu bukan dari Tuhan tapi karangan Muhammad, karena apapun yang dia tulis di situ suka-suka hati dia, Muhammad mengiyakan, silakan saja. Jadi memang bukan dari Tuhan. Itu ya Pak King ya. Yes. Nah, Betul. iya, jadi nanti sebelum kita saksikan live-nya, kita baca dulu. Kalau di dalam Alkitab sudah jelas Alkitab ini semua dari Tuhan. Ya, karena Alkitab ini buku atau kitab untuk mengajar, ya, untuk menegur, ya, untuk. Dan Alkitab itu untuk orang cerdas dalam spiritual ya Pak, saya rasakan. Iya, ya, karena Alkitab ini disusun oleh para penulisnya, ya, itu dengan sedemikian ini ya, runut ya. Karena apa? Itu semua diilhamkan dari Allah sendiri pada mereka, kepada para nabi, kepada para murid ya. Orang yang Dan- Arab aja murtad ya Pak ya, yang ngerti Iya. bahasa Arab. Kita Iya. kapan ya orang Indonesia ini? Kapan gitu loh? Susah karena mereka bebal. Oh, Iya. yang Bapak. Ya karena mereka bebal. Ya, karena ya itu mereka nggak mau apa ya, sudah jelas-jelas tapi mereka nggak mau terima itu. Ya, baik, kita akan baca firman Tuhan dulu ya. Bagaimana tentang Alkitab ini. Bentar ya, saya buka dulu. Bentar ya Pak ya, saya buka nih soalnya agak satu Dan minggu. saya juga Enggak memberi dibuka. kesaksian sedikit ya Pak ya tentang Alkitab ini, Oh, boleh. bahwa Silakan. setiap kata-kata dalam Alkitab ini adalah murni firman Tuhan, bukan dari manusia. Dan Alkitab ini pun juga sebagai penuntun kita untuk mencari Tuhan yang hakiki dan yang paling benar di antara banyak pengajaran. Dan Alkitab juga memberikan solusi dari setiap permasalahan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita harus memperlakukan manusia, bagaimana kita harus kuat dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Maka saya harap bacalah Alkitab. Di situ Anda akan menemukan jalan terang seperti saya yang dulu dalam kegelapan. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan tongkat yang menuntun saya ke jalan yang lurus
bukan jalan orang-orang yang tersesat. Terima kasih. Silakan Pak Lidara. Luar biasa ya. Memang Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan dan satu-satunya kitab suci di dunia ini. Tidak ada lagi kitab suci selain daripada Alkitab. Di luar Alkitab itu kitab dongeng dari hantu alias iblis alias setan alias dajjal. Jangan percaya. Ya. Karena Alkitab ini adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Di mana kita menyusuri jalan yang gelap dan penuh kekelaman di dunia ini. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum di antara kita dan siap menerkam kita, ya. Maka kita harus rajin baca Alkitab, ya. Kita harus setiap saat, setiap hari membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Baik, 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan 17. Dikatakan begini adalah 2 Timotius 3 ayat 10 mengatakan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita di Antiokhia, dan di Ikonium, dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Ini perkataan Rasul Paulus. 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sampai sekarang kita beribadah digeruduk, gereja dibuka, ditutup. Mereka, para setan dan iblis ini sangat ketakutan jika mendengar puji-pujian daripada orang Kristen. Mereka sangat takut, maka mereka tutup, mereka persekusi, dan mereka aniaya. 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan karena memang mereka penjahat. Mereka adalah orang jahat dan penipu. Dan mereka akan bertambah jahat karena mereka disesatkan dan menyesatkan. Itu oleh iblis, oleh hantu, oleh setan. Ya, jadi mereka memang menipu. 14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan dan iman kepada Yesus Kristus, yaitu Alkitab. Evangelion, kabar baik itu yang kita baca setiap hari. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu Alkitab. Kita sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita sudah diperlengkapi dengan tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu Alkitab, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena Alkitab itu, Evangelion itu, kabar baik itu, Injil itu, yaitu Yesus Kristus itu adalah kabar baik dan jalan keselamatan bagi manusia yang mau percaya kepadanya. Memang setiap orang yang mau hidup pasti dia beribadah di dalam Yesus Kristus dan pasti akan menderita aniaya. Karena apa? Yang menganiaya adalah setan alias iblis alias dajjal. Mereka memang orang jahat,
mereka adalah penipu yang akan bertambah jahat karena mereka memang disesatkan dan menyesatkan. Mereka disesatkan oleh yang mereka percaya dan yang mereka sembah. Mereka disesatkan dan mereka menyesatkan pula orang lain. Ya, jadi kita harus berpegang pada kebenaran yang telah kita terima daripada Tuhan Yesus Kristus, dan harus kita yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepada kita. Maka demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, tiap-tiap murid pengikut Yesus Kristus sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Haleluya, amin. Amin. Itulah Alkitab kita ya. Oke, baik. Alkitab itu adalah firman Tuhan, kitab suci satu-satunya. Jadi percayalah dan bacalah Alkitab. Jangan baca kitab dongeng, kitab hantu alias iblis alias dajjal. Oke, baik, sebelum kita masuk ke dalam diskusi, kita saksikan dulu apa yang dikatakan oleh Ustazah ini ya, bagaimana dia murtad. أبو أختنا أسماء، أهلا بيكي يا أخت أسماء. أهلا بحضرتك يا أخت نورة، أهلا بيكي. أنا بشكرك جدا على اختيارك لعنوان الحلقة النهاردة. صدقيني هو دايما ده مزمور ودايما ربنا بيكلمني بيه. طيب يا أخت أسماء، عايزين بقى نتعرف عليكي ونتعرف على أسماء اللي قبل ما تعرف المسيح، فكلمينا عنك، اتفضلي. أنا طبعا كنت عادي، كنت مسلمة زي أي حد مسلم، وكان جدي هو إمام مسجد. بعد ما طلع على المعاش هو كان بيروح المسجد ويصلي بالناس، فأنا كبرت مع جدي لأنه شيخ، لأن أنا بابايا ومامتي منفصلين من وأنا عندي سنتين تقريبا. تمام معايا؟ معاكي، اتفضلي. بعد كده انا كان عندي 21 سنة، وبعدين اتخطبت، وجدي اعطاني مبلغ ان انا اجيب حاجتي وكده. انت عارفة الناس الكبيرة بيحسوا ان الجنيه ممكن يجيب حاجات كتير قوي. بدون دخول التفاصيل اعطاني مبلغ صغير، فقررت افتح سايبر لان دي الحاجة الوحيدة اللي انا بفهم فيها. ففتحت سايبر، وجات لي بنت عندها 7 سنين. عارفة يا أخت نورة أيام البحث والمدارس لما كانت بتنشط النت وعايزة الأطفال يقعدوا على النت، كانت بتقول لهم اعملوا بحث عن كذا، اعملوا بحث عن صحابي معين، اعملوا بحث عن حد مثلا رمز كبير. تمام معايا؟ معاكي اتفضلي. فجات لي بنت عندها 7 سنين، وانا كنت فاتحه سايبر، جبت كام كمبيوتر كده، وبعدين قالت لي اعملي لي بحث عن حد اسمه صحابي اسمه عبد الله ابن سرح. طبعا انا كنت بدي في المسجد دروس لاطفال، فانا يعني عارفه تقريبا معظم الصحابه او كل الصحابه، فبقرا كتير وحافظه قران وحافظه احاديث كتير جدا. بس اتغصت ان هي قالت لي اعملي لي بحث عن واحد اسمه عبد الله بن سرح وانا ما اعرفوش. ازاي الصغيره وبيعلموهم وعايزينهم يعرفوا، وانا اللي بدي دروس في المسجد ما اعرفش مين عبد الله بن سرح. قلت لها ده صحابي من الصحابه؟ قالت لي ايوه. فبدات ابحث عنه. الراجل ده كان هو يعني اول حاجه شكيت فيها، وبدات الشك يدخل في قلبي. عبد الله بن سرح واحد من 4 ابن ابي السرح، واحد من 4 كتبوا الوحي. تمام. هو كان دايما شاكك في النبي او في الرسول، دايما شاكك ان هو بيقول كلام مش من عند الله، فبدأ يغير في الآيات. كان الرسول بيمليه ان الله سميع عليم، فهو غيرها وكتبها ان الله غفور رحيم. هو غفور رحيم. تمام. فبدأ يغير الكلام، وبعد ما كتبها رجع عبد الله بن سرح قال له انت قلت لي يا رسول الله اعملك، قال له انك لنبي كذاب، انت مش عارف بتمليني ايه، انت بتألف، انا بغير في الكلام وانت مش عارف انت بتقول ايه. بصراحة انا صعقت لما عرفت كده. هو كان في
لو حد عايز برضو يدور ورا الكلام ده بجد، هو قال عن كده: أنا أعلمكم بمحمد صلى الله عليه وسلم إن كنت لكتب ما شئت. فبلغ ذلك عند النبي عرف ان هو بيقول عليه ان هو كذاب، وان هو اكتر واحد عارف عنه كل حاجه، لان هو اللي بيكتب الوحي. ايوه. ورغم كل ده شك فيه. انا يا اخت نوره زي اي حد في الوقت ده، انا كنت في المسجد بقول بأبي انت وامي يا رسول الله، وكنت دايما اسماء أيوة. بيقول كده عن ابن عباس قال: كان عبد الله ابن سعد ابن ابي السرح يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذله الشيطان فلحق بالكفار، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح، فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره. فيعني ده الحديث الصحيح طبعا. هم يعني بعد الإنكارات الكتيرة الأحاديث تانية، لكن هو ده الحديث اللي بيدل على أن عبد الله بن أبي السرح اللي كان بيكتب من كتبة الوحي ان هو بيقول اذله الشيطان، يعني ان هو ارتد عن الاسلام. وعبد الله بن ابي السرح ده كان اخو عثمان بن عفان في الرضاعه. اتفضلي. هو فعلا ارتد 3 سنين وهام في الصحراء على وجهه. القصه دي ممكن تلاقيها في رحيق المختوم، ممكن تلاقيها في قصص الصحابه، وهتلاقيها عند بصي في كل ايوه، بس هو امر بقتله عشان هو امر، عشان محمد امر بقتله، لان هو يعني شكك في نبوته، فعشان امر بقتله فهو يعني راح لعمر يعني بيتوسط له عند راح لعثمان بن عفان اللي هو اخوه في الرضاعه، على اساس ان هو يتوسط له، فعلشان كده من خوفه ان هو هيقتل كده هيقتل، فيعني رجع تاني. هو بيقولوا ان هو ارتد فتره ورجع، لكن هو رجع مجبر، لانه يا اما يرجع يا اما يموت. بصي يا اخت نوره، هو ارتد، ما يعني مش مشكله، مش في كده المشكله ازاي يشك في. وبعدين عايزه اقول لك حاجه، مكتوب في القران وجعلناه في لوح محفوظ. يعني ايه؟ يعني الحرف ما ينفعش يتغير. اصلا مش ازاي يتغير، يعني انت بتشك في مين اساسا؟ ده بعد كده كانت هي دي. انا قلت ايه؟ قلت ده النت من عند الناس اللي بره واوروبا، وهم بيصدروا لنا معلومات غلط وعايزين يشككونا في ديننا ودماغي. فقلت لا، انا اكيد النت ده بتاع الكفره يعني، فانا هروح ادور في المكتبه الاسلاميه. وفعلا رحت دورت في المكتبه ولقيت الكلام ده موجود. انا مش متذكره الكتاب بالظبط، لانه زي ما قلت لحضرتك ده من 7 سنين. بعد كده بدات، كان ده الشك بالنسبه لي. بدات ابحث وبدات اقرا القران بعين شاكك، مش بعين مؤمن وكيف للثعبان الاقرع، او لو شك حسن الخاتمه وسوء الخاتمه. خلي بالك يعني احنا لما كنا في الاسلام كنا شايفين صوره كبيره وهاله كبيره من الخوف مش من الحق. احنا معاه عشان احنا خايفين. حتى فكره المرتد، انه انت عايز ناس تبقى معاك غصبا عنها، حرب الرده، واي حد مرتد دمه مهدور، من بدل دينه فاقتلوه. ده حديث وما فيهوش كلام، ده حقيقي. انا بالنسبه لي دمي لاي حد دلوقتي مهدور، يعني لاي حد مسلم. فاحنا كنا خايفين من كل ده. انا عارفه الشك بقى لما دخل قلبي، بقيت اقرا القران بعين تانية. يا رب ايه ده؟ انا عايزه اعرف. اكتشفت بقى حاجات. بصي يعني ممكن انا قعدت ادور لمده سنه. يعني انا قعدت ادور في القران وادرس سنه وادرس كل حاجه لمده سنه. اكتشفت حاجات كتير قوي. هقول لك حاجات بسيطه منها وبسرعه عشان نسيبنا من الضلمه، نشوف النور جه ازاي على حياتنا. امين امين. اتفضلي. معايا اخت نوره؟ معاكي اتفضلي. كنت بصي، انا عامله ملزمه كبيره جدا من اكتشافاتي في القران. ملزمه من التناقضات والحاجات اللي مش مظبوطه، وربنا مش ممكن يكون قاسي كده، مش ممكن يكون بالقوه المظلمه دي، او القوه اللي عندنا في الارض رواسي ان تميد بكم. تمام. معايا اخت نوره؟ معاكي انا بسمعك. دي في الانبياء في الانبياء 31 دي دورت على تفاسيرها كتير جدا، انه حطينا في الارض جبال عشان الارض ما تتهزش بيكم. واخده بالك؟ ما تميلش. طب الارض بتلف. طب الارض بتلف هتميل ازاي؟ الارض اصلا مش ثابته عشان انت تحط لها جبال تثبتها اكتر.
معايا في مثلا آية أنا مش متذكرة كله، بس بيقولك وقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون بدين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ايوه. يعني التوبة 29. امم. أنا دلوقتي أقاتل دلوقتي المسيحي واليهودي أو المسيحي مش مؤمن بدين الحق بالنسبة لي، ومش بيحرم اللي حرمه الرسول، صح؟ صح. في آية تانية بتقابلها بالظبط في سورة البقرة، إن لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ما تكرهوش حد على الدين. طب أنا أقتله لما أشوف المسيحي ده، أقتله ولا أحبه؟ أنت واخدة بالك؟ ايوه طبعا. أنت واخدة بالك؟ طبعا. يعني هو بيأمرني يعني إن الشخص أنا الامين اللي أقاتل عايز أي حد بالظبط، الشخص الامين اللي عايز يطيع أنا أقول القرآن لك حاجة، يعمل ده ولا ده؟ في حديث بيقول ان المرء يحشر مع من يحب. يعني انت لو انت مؤمنه ان المسيحيين كفره وبتحبيهم هتحشري معاهم، لو مؤمنه ان اليهود ده، انت لو بتحبي جارتك وجارتك دي ربنا حكم عليها ان هي كافره، فانت هتحشري معاها، فانت مش عارفه تحبي ولا تكرهي ولا تعيشي ولا ما هي ايات ايات القتال يعني نسخت ايات السلم، لان ايات السلم دي كانت في مرحله حياه محمد وهو ضعيف، لكن لما استقوى خلاص ومفيش قوه، فهو كان بيقول حاجات حلوه عشان الناس تدخل في الاسلام بالزبط. وتبقى حلوه يدخلون بعد لما بقى قوي كل ده اتغير. ان محمد قال القرآن عشان حياته او عشان نفسه، عشان ملكات اليمين وعشان الغنايم وعشان هو ضيع وراه بشريه، بس هو في وقتها ما كانش عارف حجم الكارثه لان ابليس كان مستخدمه. يعني اقول لك حاجه Iya, nanti kita teruskan. Jadi dia katakan bahwa memang Al-Quran dibuat oleh Muhammad. Muhammad ini menyesatkan orang, termasuk dia disesatkan. Silakan Pak KH David King, apa yang mau disampaikan sebelum kita lanjut? Silakan. Iya, memang kesaksian ini luar biasa ya. Dia berani bersaksi tentang bahwa Quran itu buatan manusia, bukan dari Tuhan. Ini memang satu pernyataan yang luar biasa dari seorang ibu ini. Saya nggak tahu dia ada di mana, tapi kelihatannya di luar negeri. Karena fasih sekali dalam bahasa Arabnya itu ya. Nah, memang kalau kita melihat Alkitab kita sendiri, Alkitab kita ini kan punya manuskrip yang puluhan ribu lembar. Dan itu asli, original yang tersimpan baik di museum di Vatikan, di Israel, dan di beberapa negara lagi. Berarti kita punya data asli. Nah, untuk yang di Indonesia ini kan terjemahan. Seperti kata Elohim kan transliterasinya diterjemahkan jadi Allah. Karena bahasa Indonesia menyerap kata itu dalam KBBI. Jadi luar biasa ya, Alkitab kita ini ditulis oleh 40 penulis dalam zaman yang berbeda, waktu yang berbeda, orangnya juga berbeda, tingkat pengetahuannya juga berbeda, ya. Tetapi bisa merujuk ke satu titik, yaitu mengarah semua kepada Yesus Kristus. Ini yang luar biasa yang saya lihat dari Alkitab kita, ya. Sehingga sudah berapa ribu tahun Alkitab ini sampai hari ini tidak pernah, artinya itu terbantahkan fakta, data, sejarah, arkeologi. Itu semua benar-benar Alkitab kita ini datang dari Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, yang telah mengutus nabi-nabinya, yang telah memakai raja-raja, dan juga nabi-nabi kecil, dan juga dalam perjanjian baru sebagai penggenapan. Ini jelas Alkitab ini luar biasa. Nah, kalau ada kitab yang diterima oleh satu orang, siapa yang bisa konfirmasi itu adalah kebenaran? Ya,
tentu saja banyak pertentangan di dalamnya. Dan kita sudah melihat itu semua. Banyak sekali pertentangan. Tetapi Alkitab kita ini tidak ada pertentangan di dalamnya. Alkitab ini sangat runut, saudara. Karena itu, himbauan saya kepada Anda yang suka copet ayat, suka mutilasi ayat, suka penggal-penggal ayat, lalu memberikan tanggapan-tanggapan yang keliru, ya ini saya pikir melalui channel ini, channel edukasi, kita menghimbau kepada Anda yang bukan iman Kristen. Kalau Anda mau belajar Alkitab, tolong perhatikan konteks dan teks, jangan dilepas. Seperti tadi Pak Lidara bacakan dalam 2 Timotius 3 mulai dari ayat 10 sampai ayat 17, itu berbicara tentang iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jangan lepas dari konteksnya di atas. Supaya kita memahami ketika kita baca ayat per ayat itu, nggak bisa kita ambil satu ayat lalu kita memberikan kesimpulan ini maksud ayat ini. Tidak, saudara. Bukan cara kita memahami Alkitab itu. Kita harus membaca secara keseluruhan. Mulai dari konteksnya sampai ke bawah. Baru kita bisa mendapat maknanya. Apa artinya yang kita baca ini? Nah, tetapi kalau saya lihat kitab lain, di luar Alkitab kita, kitab dongeng itu, kalau kita baca ayat 1, ayat 2, ayat 3 terus ke bawah, tidak ada korelasinya. Simpang siur. Cerita tentang, misalnya tentang Yusuf, itu bisa bercampur-campur masuk di dalamnya. Cerita tentang Yunus bercampur-campur masuk di dalamnya. Tidak seperti Alkitab kita. Kalau Alkitab kita ini kisah tentang Yunus, benar-benar tentang Yunus. Bagaimana Yunus ketika dipanggil Tuhan untuk memperingatkan suatu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras hati, bangsa yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Tuhan menyuruh Yunus bin Amitai untuk mengingatkan bangsa ini supaya jangan mereka dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi kita melihat Yunus itu bandel. Dia nggak mau ikut apa yang Tuhan perintahkan, bahkan dia lari ke Tarsis. Dia ingin jauh daripada panggilan Tuhan. Tetapi dia nggak bisa lari, karena yang dia lawan itu Tuhan yang Maha Kuasa. Beruntung saja belas kasihan Tuhan begitu nyata dalam hidupnya. Ya, sampai akhirnya badai gelombang yang dipakai Tuhan, ya, untuk membuat Yunus tidak berdaya dan dibuang ke dalam laut dan dimakan oleh ikan besar. Saya nggak tahu ikan apa itu. Itu ikan spesial yang Tuhan kirimkan untuk menelan Yunus. Sehingga Yunus di dalam perut ikan pun dia masih bisa bernafas. Dan masih bisa berdoa di dalam perut ikan itu. Dan dimuntahkan ketika 3 hari 3 malam. Dimuntahkan keluar dan Yunus taat kepada perintah Tuhan, kemudian pergi mengingatkan bangsa Niniwe. Bangsa yang kejam, bangsa yang serakah, bangsa yang rakus, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Bayangkan saudara, betapa naifnya bangsa ini. Tetapi Tuhan itu Maha Pengasih. Dia mengutus Nabi Yunus datang untuk memperingatkan bangsa ini supaya mereka bertobat, dan akhir daripada cerita ini, kisah ini, bangsa ini bertobat. Mereka dipulihkan, ya, mereka diselamatkan. Luar biasa saudara kalau kita baca kisah Yunus ini di dalam Alkitab kita. Tetapi ada kisah Yunus yang diceritakan oleh kitab yang lain. Tidak seperti Yunus yang ada di dalam Alkitab kita ini yang jauh lebih dahulu ada. Ya. Inilah yang saya bilang, mereka merubah-rubah kitab suci itu, Taurat, Mazmur, kitab para nabi dan Injil, lalu mereka lemparkan kesalahan itu kepada orang Yahudi dan orang Kristen. Mereka mengatakan tuh orang Yahudi, orang Kristen, mereka merubah-rubah kitab suci. Padahal
Yang merubah kitab suci siapa? Contohnya, ketika Abraham katanya dibakar di dalam api, kemudian semua binatang meniup, ingin memadamkan api itu, tapi satu binatang yang tidak mau padamkan api itu adalah cecak. Malah cecak meniup api itu supaya Abraham atau Ibrahim itu mati kebakar. Karena itu keluarlah fatwa, bunuhlah cecak maka engkau mendapat pahala. Saudara, ini tidak pernah ada di dalam Taurat Yahudi dan juga di dalam kitab kita orang Kristen juga yang adalah Taurat juga. Tidak ada kisah tentang ini. Jadi siapa yang merubah kitab suci? Ya, sudah jelas mereka yang berkoar-koar menuduh orang Kristen merubah kitab suci. Mereka yang merubah. Karena Taurat ini sudah ada lebih dahulu. Ya, ribuan tahun sebelum adanya abad ke-7, Taurat sudah ada lebih dulu. Dan kisah semua ini sudah diceritakan lebih dahulu. Tetapi berapa ribu tahun kemudian, kalau kita hitung dari Taurat, mungkin 3.000 tahun kemudian, ada cerita yang mengkisahkan Musa menabok atau menggampar malaikat maut sampai matanya copot. Ini nggak pernah ada di dalam Alkitab kita. Berarti apa yang dikatakan wanita tadi, saya sepakat. Bahwa kitab itu dongeng. Kitab itu bukan dari Tuhan. Yaitu Al-Quran ini bukan dari Tuhan. Ya, kalau dari Tuhan tidak ada pertentangan. Kalau dari Tuhan yang sama, alur ceritanya pasti sama. Tidak ada perbedaan. Contoh ketika Musa dibuang di Sungai Nil. Itu yang mendapati Musa dan yang memelihara Musa itu, yang menyelamatkan Musa adalah putri daripada Raja Firaun. Bukan istri Raja Firaun. Tetapi di kitab dongeng berkata, istri Raja Firaun yang menyelamatkan Musa. Ini jelas keliru. Karena di Taurat Yahudi dan di kitab Taurat kita orang Kristen yang merupakan satu kesatuan, ya, karena akar kekristenan dari Yahudi itu menulis yang sama. Karena Taurat itu yang ada di dalam Alkitab kita orang Kristen sama dengan Taurat Yahudi. Tidak ada perbedaan, semuanya sama, kisahnya sama. Jadi siapa yang merubah kitab suci itu? Siapa yang memalsukan kitab suci itu? Siapa yang merubah-rubah dengan tangan mereka sendiri? Lalu mereka berkata, orang Kristen dan orang Yahudi telah merubah-rubah kitab suci. Ini saudara, apa namanya? Melempar batu sembunyi tangan. Ya, maling teriak maling. Ah, itu dia, Pak Nanang. Maling teriak maling. Ya. Jadi kalau di abad seperti ini, zaman yang modern, di IT yang begitu canggih, bahkan ke depan akan lebih hebat lagi IT ini, semua kisah dongeng akan terbongkar. Semua ajaran palsu akan terbongkar. Ya, kenapa? Karena yang busuk itu tidak bisa ditutupi. Yang busuk akan keluar baunya. Mau ditutup serapi apapun, tidak akan pernah bisa. Karena akan tercium baunya. Begitu Pak Lidara, terima kasih. Silakan dilanjut Pak Lidara. Haleluya. Ya, baik. Mantap Pak David. Ya, oke, silakan Dongkitan. Wah, ada Dongkitan. Ini Donditan apa Dongkitan ini? Dongkitan. Oh, Dongkitan. Silakan. Shalom Pak Lidara, teman-teman semua. Selamat Shalom. malam. Semoga bukan kembarannya Donditan. Saya Dongki Pak, Dongkitan. Oh, Dongki. Oh, iya. Dongki. Oh Beda, iya. beda. Dilanjut dulu Pak ya, saya mau bikin kopi dulu nih biar nyaman nanti Waduh. ceritanya. Waduh, ya. Mantap ini. Bikin Iya. kopi dulu. Lanjut Oke. Pak Lidara. Ya, lanjut. Terima Ini kasih, Pak ada Lidara. ya, makasih. Ini ada bom sudah mualaf. Silakan. Waduh, Bom sudah mualaf. Mualaf lagi nih. Gawat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, Gimana? sudah mulai ya? Siapa ini? Waduh. Apa itu? Waduh, apa itu? Suaranya Wah, halo. dikecilkan sedikit. Iya. Silakan.
Saya mau nantang Pak Lidara ya. Wah, Waduh, mantap. waduh. Kalau nantang-nantang ini yang susah. Nantang doa novena. Oh, apa itu? Apa itu? Cari di Google. Apa tuh? Ya. Apa itu? Cari di Google doa novena supaya kakinya sembuh nanti. Wah, Oh, haleluya. Doa apa? Novena. Novena. Orang Katolik. Katolik. Coba doa novena ya. Rosario. Rosario berarti ya. Oh, doa novena Salam Maria. Oke, ini ya. Oh, ini novena 3 Salam Maria ya. Bunda Maria perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang tak mungkin, karena kuasa yang dianugerahkan Tuhan yang Maha Kuasa kepadamu. Sebab dengan sangat aku mohon pertolonganmu dalam kesulitanku ini. Haleluya. Janganlah hendaknya engkau meninggalkan aku, sebab aku yakin engkau pasti dapat menolong. Haleluya. Meski dalam perkara yang sulit, yang sudah tidak ada harapannya, engkau tetap menjadi pengantara bagi putramu. Baik keluhuran Tuhan, penghormatanku kepadamu maupun keselamatan jiwaku akan bertambah seandainya engkau sudi mengabulkan segala permohonanku ini. Karenanya kalau permohonanku ini benar-benar sesuai dengan kehendak putramu, dengan sangat aku mohon, oh Bunda Maria, sudilah meneruskan segala permohonanku ini ke hadirat putramu yang pasti tak akan menolakmu. Pengharapanku yang besar ini berdasarkan atas kuasa yang tak terbatas yang dianugerahkan oleh Allah Bapa kepadamu, dan untuk menghormati besarnya kuasamu itu, aku berdoa bersama dengan Santo Maktildis yang engkau beritahu tentang kebaikan doa 3 Salam Maria yang sangat besar manfaatnya itu. Haleluya. Salam Maria, terpenuh rahmat, Tuhan besertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya, itu. Haleluya. Haleluya. Waduh, terima kasih. Haleluya. Luar biasa. Ya, itu aja ya. Oh, Bisa itu ya sholat, Pak. tantangannya. Bisa sholat. Sholatnya nggak bisa Pak, nggak bisa duduk di antara 2 sujud, jadi kakinya. Berbaring. Ya, itu aja. Next. Oke, amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Lemerian Rockstar, silakan. Oke, selamat malam. Salam semua. Salam satu batu. Batu tidak dapat diserupakan dengan apapun. Batu tidak beranak dan tidak diperanakan. Batu tidak bisa menjadi manusia karena dia hanya seonggok batu. Maka jangan engkau menyembah batu, Lemerian Rockstar. Engkau akan binasa. Lanjut. Salam satu batu. Ya, jadi saya tertarik dengan tadi kan saya nonton videonya. Salah satu yang tadi jadi topik kan adalah gunung ditancapkan agar bumi tidak terguncang. Bergoyang. Nah, waktu itu kita pernah diskusi nggak salah sama Pak King juga di TikTok, ada satu cewek yang ngotot ya. Gini Pak, memang kalau secara keilmuan hal yang bisa menyebabkan bumi terguncang itu cuma 2, yaitu adanya pergeseran lempeng bumi dan gunung berapi gitu. Jadi di mana logikanya kalau dikatakan bahwa gunung ditancapkan agar bumi tidak berguncang? Karena memang justru gunung adalah salah satu hal yang bisa menyebabkan terjadi gempa bumi kan gitu. Nah, jelas hal ini kan sangat bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Memang terbukti bahwa Quran mereka itu selain berlawanan dengan sejarah dan arkeologi, juga banyak berlawanan dengan ilmu pengetahuan gitu. Belum lagi contohnya adalah saat penciptaan langit dan bumi, ada kapal yang lewat. Sampai sekarang masih bingung gitu. Nakodanya siapa sebenarnya kan gitu. Iya, lautnya belum ada. Nah, itu dia Pak, baru saya mau ngomong. Dan yang lebih lucunya lagi di ayat yang sama dikatakan bahwa setelah itu baru diciptakan air. Terus lalu
lalu kapalnya berjalan di daratan atau di mana? Pertanyaannya jadi gitu, Pak. Itu kapal apa gerobak? Kan gitu, Pak. Katanya kapal berjalan di darat berarti gerobak, bukan kapal. Ya. Jadi saya rasa tidak perlu dibuktikan dengan mengatakan buatlah ayat yang serupa tanpa kita harus membuat sebuah ayat yang serupa yang menurut versi mereka dibangga-banggakan. Katanya pembuktian dengan cara begitu. Dari isinya ya udah jelas terbukti bahwa apa yang tertulis di sana itu tidak sesuai dengan logika dan keilmuan yang ada. Ya, tapi karena memang yang bisa dilakukan oleh mereka ya hanya seperti itu, hanya menuduh-nuduh ajaran orang lain supaya ajaran yang kacau balau ya tidak terbongkar. Ya itu memang cara mereka. Padahal ajaran mereka sendiri yang kacau balau, makanya mereka sering menuduh kita ajaran pagan segala macam, padahal sebenarnya mereka lagi menunjuk diri sendiri karena mereka lah yang seperti yang dituduhkan selama ini. Kan begitu, Pak. Ya itulah yang bisa dilakukan oleh mereka. Gitu aja dulu, Pak Lidara. Thank you. Haleluya. Ya, terima kasih Nawamica super stikernya. Haleluya. Ya, mudah-mudahan bisa tambah untuk berobat nanti. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Iya. Jadi itu ya. Karena memang Al-Quran itu ternyata bukan dari Tuhan. Kita lanjutkan lagi ya, bagaimana ceritanya. في غار حراء لما مسكوا الملاك وقال له اقرأ وخنقوا، قال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ. الملاك هيجي يخنق ويخوف واحد نبي ويقعد يقول زمروني زمروني دسروني دسروني، ده شيطان. ايش ده يعني bossi كل الحياة dikatakan jadi yang datang itu iblis bukan malaikat. Ya. Iblis. هي بتقول في حاجة غلط بس إبليس عامل أذهان. يعني إيه يعني إيه يعني بصي لو أنت شفتي ملاك هتقعدي تترعشي ويخنق فيكي واقرأي وانت هو عارف إن أنت أصلا معلش في الكلمة جهلة. الرسول كان أمي. أنا بتكلم غلط؟ اتفضلي. بعد كده أنا وقفت كل حياتي على إني عارفة كنت قعدت حوالي شهرين 3 لا دينية. يعني إيه لا دينية؟ أنا عارفة إن الله موجود، عارفة إن ربنا فوق في السماء، بس ما فيش دين معين. فاهماني عايزة أقول إيه؟ أيوة. أصل مش معقولة يعني كل يعني حاجة رفضتي الإسلام عموما، وبالنسبة لك المسيحية هم قالوا لك إن هم كفار، فأنت فضلتي كفار. كنت بقول معلش لو شفت صليب يا بنتي في الارض بصي عليه، ده في ناس بتعبده، ده حته خشبه وحته حديده. انا مستحيل كنت ابقى مسيحيه، لانه عارفه تصدير الحاجات اللي بيدوها لنا عن المسيحيه من الشيوخ اللي اصلا ما يعرفوش يعني ايه مسيحيه، فبقينا خلاص بقينا شايفينهم نكسين دايما. انا كنت بقول للاطفال لو واحده مسيحيه خبطت فيكي استحمي، لان هي مش نظيفه وما بعرفش افسر لها، لكن انا كنت قاريه يعني ايه هم فاهمه الجنابه ويعني ايه يعني هم مش بيغتسلوا ويعني ايه هم مش بس الطهر مش ميه، ما تجيبي واحد بيعمل ذنوب الدنيا واغسلي فيه لبكره. لكن قلبه مش نضيف. أيوة. قلبه فيه كره، قلبه مش ما فيهوش محبه. دي مرحله اللي انت فهمتيها بعد كده. ده كنت زي اي حد بقول لا لو شفتي صليب تفي عليه، ده الناس لسه لحد دلوقتي بتعبد خشبه وحديده. باخد الحاجات وبوديها من غير فهم، يعني فاهمه. أيوة. باخد اللي بيتقال على اساس ان انا بدافع عن دين الله. أيوة. السمع والطاعه. على اساس ان الاسلام ده حسنات والحسنات يذهبن السيئات، واخده بالك؟ ايوه. وبربي كمان نشء يطلع للإسلام يعني. طيب المرحلة اللي بعد كده يا أخت جالك مرض في الأعصاب في الفترة اللي أنت كنت فيها لا دينية. التهاب في الأعصاب الطرفية. التهاب في الأعصاب الطرفية. كنت بعدي دايما لما بروح أماكن أو بروح شغلي أو كده، بعدي على مقابر مسيحية فوقها الصليب. فكنت كل ما اشوف الصليب افرح، يا ربي طب انا بفرح ليه؟ يعني انا ده صليب، ده حديده، ايه اللي بيفرحني بكده للدرجه دي؟ انا بقيت قدام ربنا حد وحش جدا لدرجه ان هو يخليه يفرح بحته حديده. المهم جايه في الفتره دي صحيا انا اتأزمت جدا،
من الخوف والقلق، وان انا حاسه ان انا لوحدي. انا فاكره ان اللي بيحصل لي ده بيحصل في العالم لوحدي، انا لوحدي، انا بعيده عن الدنيا، واخده بالك؟ انا ما اعرفش حد، انا ما اعرفش عابرين، ما اعرفش، كل حياتي متمحوره حوالين بيتي، فانا حاسه ان انا الوحيده اللي في العالم اللي بسيب الاسلام وزرع شيطاني، واخده بالك؟ الو معايا؟ سامعاكي. بعد كده بدات افرح بالصليب طب وبعدين بعد كده بدات ما بعرفش انام. اشتريت صليب بخماري، يعني ذهنك كان مشغول مع الصليب. قلت له انا عايزه صليب، انا بالخمار، لكن انا الصليب بيريحني، اديني صليب مكتبه مسيحيه انا فاكراه، اديني صليب، انا عايزه انام، انا مش عايزه اي حته حديده بقى، حته خشبه، انا عايزه انام وارتاح، انا اعصابي تعبت. ابحث وادور، طبعا انا زي ما قلت لك ما بصدقش النت. فانا مش هدور على انجيل في النت، يعني مش، طبعا انا بافكاري بنفس افكاري، فالنت ممكن يكون كاتب اي حاجه وخلاص. انا عايزه انجيل كتاب مقدس، عايزه يبقى في ايديكي، يعني تمسكيه في ايديكي ككتاب. في شارعنا في حد كانت مسيحيه. بدات اخبط على البيت ويجي لي الجراءه واقول لهم انا ممكن عايزه انجيل، بس في حاجه في الصليب وانا تعبانه، يعني محتاجه حاجه هو اللي هيجاوبني على كل الاسئله. هي بدات تقول لي لا انت اصلا يعني انا كنت بتاعت مشاكل، يعني ما بكره المسيحيين جدا، فانت اصلا بتكرهينا وانت هتجيبي لنا المشاكل، فما رضيتش تديني الكتاب المقدس. حاولت مره واثنين وثلاثه. المكتبه برضو اعتقد انه مش عارفه وقتها كان في ايه، بس في وقتها اعتقد ان هو كان صعب قوي ان انت تروحي تشتري كتاب مقدس، مع انه لما بتاخدي صليب بيقولك ممكن تديه هديه لحد، لكن كتاب مقدس كان صعب جدا. بدات ادخل على النت وعملت ايميل اسمه المرتده، لان انا في الوقت ده كنت خلاص عرفت ان انا مرتده، وبدات ادور. بدات اكلم ناس، انا عايزه انجيل عايزه انجيل عايزه انجيل. ولد من السويس عنده 14-15 سنه قال لي استنيني بكره وخدي رقمي في المكان الفلاني وانا هسافر لك. انا بيني بلد وبين بلدي، انا بين محافظته ومحافظتي يعني تقريبا 4 ساعات 5 ساعات. فهجيب لك، صدقيني اخت نوره، انا هجيب لك كتاب مقدس. عنده 14 سنه مسيحي. انا هجيب لك كتاب مقدس. قلت له ايوه انا كنت، قال لي هجيبه لك، هاجي. تاني يوم قابلته، هو كان معاه ابن عمه يعني عنده كبير اكبر منه، فكان جايبه معاه. اول ما خدت الكتاب المقدس اخت نوره انا حسيت ان انا مسكت كنز. عارفه هو في بيوتنا دلوقتي ومع ناس كتير، بس محدش عارف القيمه اللي في الكتاب ده، محدش عارف الحياه اللي بيديها الكتاب ده، محدش عارف ان الكتاب ده بجد هو حل كل حاجه في الحياه. اول ما مسكت اخت نوره كنت حاسه ان انا ايوه هو ده اللي هيجاوبني على كل الاسئله اللي في خيالي وعدم نومي وبهدلتي. هيقول لي الصليب ده حديده ولا مش حديده، ولا هو بيريحني ليه، ولا عارفه كانك مسكتي حاجه. انا كنت خايفه الناس في الشارع تاخده مني. اول ما مسكته بامانه انا كنت حاطاه، يعني كنت حضناه جدا وخايفه اي حد يعدي يسرقه ويجري بيه، يعني في حاجه كنت خايفه عليه جدا. وشكرت الولد ده حتى ما خافش منك، هو صغير يعني 14 سنه، ربنا يباركه بجد. صدقيني ما خايف، صدقيني ما خايف. خلينا نكمل عن المسيح. اتفضلي. بصي يا اخت نوره، العابر دايما بيبقى متضايق من الاسلام قوي، لان هو واخد اهله وواخد ناس عامي ناس كتير قوي حواليه واصحابه. انا اصحابي مسلمين واهلي مسلمين بصي الدنيا بتبقى صعبه على العابر، لانه عارف النور وشايف النور وشايف الكل هيهلك، واخده بالك؟ فعشان كده الواحد، يعني انا اسفه لو كنت بحتد شويه، انا اسفه. لا مفيش حاجه، بس بعد كده خدت الكتاب البيت وقعدت اقراه تقريبا مده 4 أو 5 ايام. بصي ما فهمتش حاجه يعني فعليا انا قريت عهد قديم اللي هو التوراه وقريت الانجيل، بس ادور بيصلوا ازاي، بحركاتهم ايه، مش عارفه اصلي. انا هعمل يعني الشعائر الدينيه ازاي؟ ما مش مكتوب غير عن المحبه والسلام والحب والفداء. طب وبعدين همارس مسيحيتي ازاي؟ يعني انت داخله من الكتاب المقدس، داخله تدوري على دين، يعني الدين ده بيعمل ايه او الديانه دي فيها ايه؟ انا داخله ادور على اسئله معينه. الصليب ده بيلبسني ليه؟
ايوه. وانا المفروض اعمل ايه عشان ابقى مرتاحه والمرض ده يروح مني؟ انا عايزه ابقى مرتاحه. بعد كده بدات صحيت في يوم رشمت الصليب قدام المرايه، حتى غلط صدقيني. انا كنت بقرا ومش فاهمه اللي انا بقراه وبنسى اللي انا بقراه، فقلت باسم الاب والام، حاجات كتير قوي غلط. بس طب يعني ايه اللي دخل جواكي اليقين ان ده الحق؟ يعني انت لسه ما قريتيش، لسه ما بحثتيش، يعني ايه اللي دخل جواكي اليقين ان ده الحق، او عايزه تعمليه، او عايزه تعيشي فيه، او عايزه تدوري تعيشي فيه ازاي؟ عارفه المسيح لما قال إن الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصون فهو قوة الله. الصليب فيه قوة. عارفة لما رشمت الصليب أنا حسيت إن أنا بجد على يقين. أنا محدش كلمني ولا حد فهمني، بس أنا كنت فرحانة. بعد كده خليني أجيب لك المرحلة التانية. اتفضلي. بعد كده لما أنا برضو عايزة حد يعلمني، وعايزة أفهم، وعايزة أمارس أي حاجة تريحني. بصي انا مش هقولك اتقفل في وشي بيبان كتير، لكن هقولك انه مش زي ما الناس فاهمه انه مثلا المسلم لما بيبقى مسيحي الكنائس بتفتح ابوابها بسهوله او بيفرحوا بيه، وفاهمه يعني. خلينا نقول ان المسيحي لما بيبقى مسلم بيلاقي كل حاجه. المسلم لما بيعرف المسيح يبقى الوضع ده بيبقى صعب جدا جدا جدا، وبيبقى خطر على كل اللي حواليه. طبعا طبعا. ما تزعليش مني، مسلمين ومسيحيين. يعني انا يعني اتقفل في وشي ببان كتير قوي. لكن كنت في يوم برضو على النت، عارفه ايام كان في الياهو اللي هو الاصفر ده اللي بيقعد يتنطط، فكنت عندي ايميلات كتير وبدور على اسامي ناس مسيحيين كتير، وحد كان اسمه بيتر قال لي سيبك بقى من الكلام عن الرسول وعن ان انت مش فاهمه، وتعالي نعرفه عن المسيح. واعطاني رقم حد خادم، واحده خادمه، ودخلت كنيسه، وهي بتفتح باب الكنيسه قالت باسم يسوع. بصي بقى انا داخله الكنيسه بدور على الحاجات اللي هم قالوها لنا عليهم في المسجد، اللي هو ايه، حمام السباحه، وان القسيس بينزل يوم راس السنه والدنيا بتبقى مش حلوه، وان تحت المنبر بتلاقي اسود، وبتلاقي شايلين لنا مش عارفه الحاجات اللي بنسمعوها في المسجد. حمام السباحه في الكنيسه، حمام السباحه في الكنيسه جديده دي. دخلت بقول لحضرتك كنيسه، وكنت خايفه من الحاجات اللي بسمعها. صدقيني بيقولوا في راس السنه احنا كنا بنردد الكلام ده، القسيس بيعمل حاجات مش مظبوطه. أيوة. مع ان الكنيسه دي اقدس واطهر. ايوه ما بيعمل كده وبيقول حمام سباحه فالكنيسه يروحوا بنفسهم يشوفوا. ده الله، يعني احنا بنروح نصلي لكل الناس في الكنيسه. احنا دلوقتي بنروح نصلي للعالم ونصوم ونتقدس، وحياتنا مش ده المسيح بيقول من نظر لامراه ليشتهيها فقد زنى بها، مش زنى، ده هو بيبص بس عليها. فما كانش فيه الكلام ده. وهي عشان الخادمه دي كانت عارفه عابرين كتير، فهي فاهمه دماغي، هي عارفه انا بفكر في ايه. قالت لي خدي لفه في الكنيسه وتطمني خالص وتعالي نصلي. وكانت اول مره اصلي فيها في حياتي للمسيح جوه الكنيسه، وبدات تغمض عينيها وتمسك ايدي وبدات تصلي. انا برضو خايفه منها، عارفه يعني خايفه هتعمل ايه، هي هتقول ايه، انا مش عارفه برضو. مسكت ايدي وبدات تصلي باسم يسوع المسيح. وساعتها بجد حسيت انه عارفه لما تكون السماء بتتفتح. Iya, itu ya kesaksian yang luar biasa. Ya dia dari Arab ya, ahli Al-Quran. Ya. Orang yang melihat salib di sebuah kuburan aja merasa nyaman, Pak. Katanya dia pas melihat salib itu merasa nyaman. Berarti kalau ada orang yang melihat salib terus kepanasan dan mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafirnya, ya berarti dirinya memang benar-benar iblis, Pak. Iya, hanya iblis. Iya. Hanya yang di kuburan aja merasa nyaman. Ini yang lihat salib nggak di kuburan kok kepanasan kan? Lanjut. Hantu alias iblis alias setan alias dajjal selalu kepanasan melihat salib. Pasti mereka panas, ngeri ya. Ini juga ada satu lagi. And he pulled out a long golden sword from his side, and he beheaded the woman. When I saw this at the age of 8, I started shaking.
with fear and anxiety that overcame me. And the commotion in the crowd, the men were chanting, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 3 times, which is what is great. Shalom. Ya, itu juga ya seorang itu yang sudah bertobat ya, juga dia dari Arab. Ya, tadi ada yang mau tanya siapa? Silakan. Apa tadi? Siapa tadi yang mau bicara? Dongkitan, Pak. Dongkitan atau? Halo Pak Leader. Ya, oh, Pak Nanang, silakan. Ya, ya gimana Pak Nanang? Saya pernah mendengar satu konten di YouTube, cuman ini kayaknya udah dihapus ya. Dari salah satu stasiun TV yang mengadakan acara uji nyali. Yang satu perempuan pesertanya Kristen, yang satu laki-laki Muslim. Nah, ketika ia memasuki ruang hantu, yang satu berdoa dalam nama Yesus, yang satu berdoa dalam nama Tuhan mereka. Tapi anehnya, ketika sampai di finish, yang kesurupan malah yang laki-laki, Pak. Tapi yang perempuan yang dalam nama Yesus malah nggak kesurupan. Nah, itu membuktikan bahwa memang ajaran mereka itu dari iblis. Terus yang kedua, karakter orang-orangnya, Pak. Mereka tuh sukanya marah-marah, suka demo, suka menghalalkan darah. Dan yang paling saya tahu adalah kok ada agama yang mengajarkan kebencian kepada orang lain. Itu jelas bukan dari Tuhan, dari iblis. Karena iblis mengajarkan kebencian, pembunuhan, penipuan, dan sebagainya. Begitu, Pak. Istilah tanggapan saya tentang kesaksian tadi. Benar memang dari iblis, ada buktinya kok. Iya, betul. Ya mereka berdoa kepada iblis, ya malah tambah dimasuki iblis. Malah kesurupan. Malah kesurupan ya. Karena memang iblis ya dipanggil iblis lagi ya. Iblisnya tambah banyak. Cari udah dihapus ya Pak kontennya itu. Kita lihat dari stasiun TV nasional. Kita lihat fakta datanya pemurtadan merajalela, terutama di suku Aceh, Padang, Sunda, Betawi, dan Arab. Hampir setiap hari saya menerima laporan ada yang murtad. Di Jakarta Timur enak dia mengatakan, maaf ya Ma, saya sudah Kristen. Ancaman ini luar biasa. Perhatikan mereka, kasih sayang. Murtad 9 orang, sampai saya foto-foto rumah. Ini rumahnya murtadnya, sampai saya ikut foto-foto. Saya telepon belum lama ini ke teman saya di Temanggung. Kalau tempat 9, sekarang sudah 19 yang murtad, tambah banyak. Jadi setiap minggu mereka bawa mobil ke bawah kaki Gunung Temanggung, ambil orang-orang yang sudah mereka murtadkan, dibawa ke kota Temanggung, ibadah di gereja, habis ibadah di gereja bawa pulang, diantar pulang lagi setiap minggu. Coba. Kita selalu bicara fikih dan syariat, bukan bicara akidah atau tauhid. Dari mana kita mulai? Dan kenapa mereka begitu getol memurtadkan Islam? Indonesia sekarang pertumbuhan gereja tertinggi di dunia, 380% per tahun. Puji Tuhan. Pemurtadan mungkin termasuk paling dahsyat di dunia. Puji Tuhan. Subhanallah. Strategi ini berhasil mereka membangun, menghancurkan pola pikir. Umat Islam lupa dan lalai. Umat Islam lengah. Dulu umat Islam 99%, sekarang tinggal lebih kurang 80% umat Islam. Hampir 20%. Pertumbuhan gereja kita tertinggi di dunia, 380%. Kenapa, Bu? Pondasi akidah lemah yang disampaikan hanya syariah atau fikih, langsung di brainwash, cuci otak. Lihat anak-anak kita, lebih kurang 22 tahun yang lalu saya masuk Jakarta. Saya bangga lihat orang Betawi. Ba'da maghrib tidak pulang dari musola, dari surau, dari masjid, membaca Al-Quran sampai Isya. Sekarang selamat tinggal.
Ini Anda lihat di gambar sebelah sana, itu dia membuat gereja di tengah sawah. Sekarang sudah, nah, itu daerah Kelapa Gading, sekarang sudah dipenuhi dengan bangunan. Coba lihat bagaimana mereka merancang dari awal, ya kan? Jadi di sini juga Belanda kan dari dulu sudah mengambil tempat-tempat strategis itu, seperti di katedral sana di Karebosi, ya, di Raja Wali dan seterusnya. Itu sudah strategis mereka rancang. Stella Maris, ya. Kita ini kalau bangun masjid ya masuk ke pojok pedalaman. Ya, sebenarnya tidak masalah, yang penting kita tahu bahwa begitulah pola mereka. Ya. Nah, di Indonesia mayoritas dari agama besar Kristen ini, Kristen itu ada 300 sekte di Indonesia ya. Seluruh dunia ada 40.000 sampai 50.000 sekte. Di Indonesia memang mayoritas Protestan, Katolik itu separuh dari jumlah Protestan. Nah, pusat-pusat Katolik itu yang merah bisa dilihat, pusat Protestan yang merah, yang agak coklat itu Katolik. Nah, itu lebih banyak memang wilayah Timur Leste, Papua bagian selatan, dan Kalimantan Barat. Nah, sisanya itu mayoritas Protestan, termasuk Tanah Toraja. Nah, jadi intinya bahwa mereka melakukan program transformasi dan mereka sudah menyiapkan berbagai cara untuk itu, walaupun lebih banyak gagalnya, tapi bukan berarti tidak berhasil. Selalu tetap ada yang berhasil mereka murtadkan dan mereka memiliki persiapan yang cukup. Nah, nanti bisa tanya pemateri kedua, beliau mantan misionaris. Yang terjadi di USA ini lebih getol, mereka berdakwah mengajak orang Islam masuk Kristen. Makanya pemurtadan atau kristenisasi di Indonesia itu sangat marak sekali. Tahu nggak Bapak Ibu, pemurtadan di dunia ini ya, paling berhasil di Indonesia loh. Yang mayoritas Muslim, tiap tahun itu lebih 1 juta orang Islam masuk Kristen. Banyak. Kita aja sini nggak trust. Tapi coba datang ke Jawa Tengah, Salatiga di mana, Cirebon di mana, sampai Jawa Barat, banyak sekali. Saya pernah dakwah di pedalaman Salatiga. Kenapa? Karena rupanya di kampung-kampung yang dulu 190% Muslim, sekarang jadi 75% Kristen. Hampir pada masuk Kristen. Habis saya turun dakwah, datang orang, Pak, di kampung saya tinggal saya sendiri ya Islam. Semua masuk Kristen. Ada yang ngaku tinggal 4, tinggal 7 kakak. Ya. Banyak sekali. Di Gunung Merapi, Merbabu itu 160 kakak umat Islam, 146 mereka murtadkan dengan 14 kakak. Luar biasa sekali pemurtadan ini. Jadi secara kuantitas jumlah lebih banyak orang Kristen memurtadkan orang Islam. Karena Kristen itu banyak. Orang Islam, saya tanya, orang Islam kalau murtad kira-kira masuk agama apa? 99, sekian persen pasti masuk Kristen. Iya kan? Hampir tidak pernah kita dengar ada orang Islam murtad masuk Yahudi, Buddha, Hindu, Konfutse. Kalau Anda bisa masuk Islam, ya kalau dipikir-pikir lebih ribet kok, lebih ribet. Selamat ngapain kerjaan 35 kalau ada satu juga selamat. Ibadah seminggu cuma sekali. Yang kedua, cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin. Pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu, ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani.
Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 2. Ya, luar biasa, di masjid bacanya Alkitab ya Pak. Mungkin sebentar lagi masjid jadi gereja semua ya, luar biasa. Ya, mereka malah baca Alkitab ya, begitu ya. Jadi terguncang mereka. Ya, jadi memang itulah ya. Bagaimana dahsyatnya Alkitab dan Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah Tuhan dan Allah itu satu-satunya di dunia. Tidak ada lagi Tuhan selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka banyak yang murtad. Justru Ya. internet, media sosial tuh Pak yang paling dahsyat. Iya, Memurtadkan orang. iya, luar biasa. Ya, karena apa? Karena memang Tuhan Yesus membuktikan Dia adalah Tuhan. Dia adalah juru selamat itu. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka banyak orang sekarang berbondong-bondong keluar dari kesesatan dan kegelapan, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, Pak. Luar biasa, luar biasa. Fakta membuktikan, bukan kita, ya. Iya, betul. Sampai yang seperti ini kita lihat. Ini sampai dia وكناوي تلك المنتقروتا يبيت في الأرض يتناوبكم خرسكتهم في وإذا ملكا إذا تخر لهم وجد الرب أدعا لهم وهفوس إذا هله في وقال لهم ملائكة لا تهفوا فيها أنا أبصركم بفرهم أيام في سبعين كلوا فكان وضعن لكم اليوم المدينة دوم خلاص فهو المشير بي وَدْهِدِ لَكُمُ الْأَلَمَ تَجِبٌ تَفِبٌ مُقَامَ مُسْجَدًا فِي الْإِدَى وَطَهَرَ وَأَلْمَهَ الْمَلِكٌ جَمٌ مِنَ الْخَجُودٍ عَلَى السَّمَوِي وَاسْ مُصَرَاتُهِمْ سَابِنَ رَبِّي وَقَالُدِينَ المد إلهي اليوانا الذي أسلم وباس مصرا ولم تجمين أنهم الملك إلى سمع قل أنه بد إلى بدين إلى بدين لبدين هبا إلى بيت ما ندور هذا أرى الوكيد ألام بأل به رب هذا أربال هذا أسمهير من ويا مشير وجادهن مريم ويوسف ما طيبهن فالماد وأن سمر جهارها يما يدر بها ربو ويشبه هنا على قوله مسيح ورؤاهها كما قوله آمين هللويا. Dia ahli bahasa, Itu untuk ngeprank baca orang Islam bisa itu Pak. baca Dikiranya Quran, ngaji ternyata baca Alkitab. baca Quran. Wah, dia murtad, bayangin tuh. Hah? Iya kan? Loh, itu fakta. Bukannya seperti mereka channel sampah yang Islam dimualafkan lagi. Kita lihat yang terakhir. Puji Tuhan. Baik, terima kasih kepada Pak Gembala, Pak Pendeta Sony Manoah dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada di Sentani. Ini suatu kehormatan bagi kita, terutama bagi saya pribadi, boleh diizinkan untuk berdiri di hadapan saudara yang terkasih. Sebelum saya perkenalkan, sebenarnya saya tidak layak berdiri di hadapan saudara yang terkasih, tetapi melalui Injil Yohanes 3 ayat 16, begini kata firman di dalam Yohanes 3 ayat 16, li'annaha kadza ahaballahu al-alam
hatta badala ibnahul wahid likai liyakhluqu kulla man yu'minu bal takunu lahul hayat bal takunu lahul hayatul abadiyah. Gak ada yang amin? Ini bukan kitab mereka, saudara. Ini Injil Yohanes 3 ayat 16. Yang saya baca ini bukan kitab Bani Kedar, tapi Injil Yohanes 3 ayat 16. Saya mau baca sekali lagi, harus amin sama-sama. Li'annaha kadza ahaballahul alam li'annaha kadza ahaballahul alam hatta badala ibnahul wahid likai liyakhluqu kulla man yu'minu bal takunu lahul hayatul abadiyah. Saudara, saya boleh berdiri di hadapan saudara. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh. Ada Ahmad Soleh orang Kristen? Haleluya. Ada? Tidak ada? Buktinya ada di depan saudara sekarang. Ini semua karena anugerah yang Tuhan Yesus nyatakan atas hidup kita. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk satu golongan saja, tapi untuk kita semuanya. Saudara, tadi ayat yang saya bacakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup, bal takunu lahul hayatul abadiyah, hidup yang abadi atau hidup yang kekal. Sebelum saya mengenal siapa Tuhan Yesus oleh kasih anugerah yang ia nyatakan atas hidup kami, sebenarnya posisi kami adalah ada di posisi kebinasaan. Tetapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus, sekarang kita semuanya memperoleh anugerah yang harusnya hidup di dalam kebinasaan, memperoleh hidup yang kekal atau hidup yang abadi. A'tona kolba mahabah waruhul lati la tarif abi wala afi dolam ulaika fangqadzawa kulubana safang masalu qalbika yasum ya Rabb man ahbabana anadhu asajahat dongaruha ngalalil khotimat warida Allah hadza mauridu. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti Tuhan.
Beri, taruhlah, menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Ya, itu ya, yang sudah murtad-murtad. Baik, ya, karena waktu kita akhiri dulu. Besok kita akan live juga. Ada satu lagi kesaksian yang luar biasa dari seorang murtadin. Karena hari-hari ini terus dipenuhi oleh para murtad. Ya, sebentar Pak. Oleh para murtad yang sudah sadar akan kesesatannya. Ini cuplikannya. Sebelumnya saya perkenalkan, nama kecil saya, nama asli saya Muhammad Nastain. Saya lahir besar Muhammad Nastain. Nastain itu diambil dari, ya, Muhammad Nastain. Ya, kalau Bapak Muhammad Haryanto kan? Haryanto. Ini ya. Ini Muhammad Nastain diambil dari Al-Fatihah. Ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina anta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini walad dolid Muhammad Nastain. Sekarang dia melayani di Papua. Dari keluarga yang kalau boleh dibilang itu keluarga yang Muslim taat. Mungkin hanya saya saja yang tidak taat karena terbukti sampai sekarang saya masih dianggap sebagai orang yang murtad. Nah, kemudian Tuhan tangkap saya, lahir baru menjadi Abraham Nastain. Jadi Abraham Nastain. Besok kita akan dengarkan kesaksiannya yang luar biasa. Baik, silakan Pak King. Tadi apa mau disampaikan? Silakan. Ya, saya ingin membaca 2 ayat saja. Silakan. Yang menyatakan bahwa Rasul Paulus menulis kitab suci ini bukan dari manusia. Yang selama ini mereka framing, tetapi mereka tidak tahu dalilnya di mana, ayatnya di mana. Dan saya ingin bacakan sebelum kita tutup. Galatia 1 ayat 11 dan 12, demikian firman Tuhan. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. 12. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku. Tetapi aku menerimanya melalui penyataan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Lanjut Pak Lidar. Haleluya. Luar biasa. Baik. Silakan, ada mau sampaikan? Oh, ada Pak Yesaya. Sebelum kita tutup, oh ada Pak Leres Waras juga, silakan. Waktu 2 menit. Silakan Pak Leres Waras. Iya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Lidara. Ya. Ya, melihat kutipan-kutipan itu ya agak serem lah kalau sampai terjadi di Indonesia ya. Karena bisa bila terjadi kemunduran oleh karena sesuatu aliran ya. Tetapi juga menuding bahwa itu adalah perbuatan manusia menurut kitab suci agama Kristen itu salah kaprah. Karena di dalam Injil Yesus Kristus, Yohanes mencatat bahwa Yesus mengatakan, bukan kamu yang memilih aku menjadi penganut ke agama Kristen, bukan, tetapi Yesus sendiri yang memilih jemaatnya untuk mempercayai dia dan berbuah-buah. Itu sudah pakem di dalam kekristenan. Jadi jika di dalam kelompok kekristenan ada yang Kristen KTP, ada yang Kristen yang sejati, ya wajar gitu. Karena segala sesuatu masih berproses. Tetapi intinya adalah satu, menjadi Kristen itu karunia dari Allah. Jadi kalau dikatakan itu upaya terorganisir dari upaya manusia, ya nggak gitu ya. Kalau kita nonton di YouTube itu ya,
Tuhan Yesus datang sendiri. Mau itu kesaksian di luar negeri maupun di dalam negeri, Tuhan Yesus datang sendiri. Datang. Ada yang menerima, ada yang menolak. Oh ya silahkan. Di Kristen bebas-bebas aja gitu loh. Nggak ada ancaman dari sesama manusia, nggak ada. Karena semua orang Kristen tahu menolak Yesus itu hadiahnya neraka, tapi kalau terima Yesus itu hadiahnya surga, gitu aja. Karena pendiri kerajaan Allah yang nanti duduk sebagai raja adalah Yesus sendiri. Makanya Yesus mengatakan, aku siapkan tempat ya buat kamu gitu loh. Yang penting kamu percaya dan setia sampai selesai. Itu tempatnya nanti bagi kamu ya, gitu. Itulah kekristenan, itulah Yesus Kristus. Amin. Jadi dia sendiri yang membangun kerajaan itu supaya pada saat dia duduk sebagai raja, dialah yang dimuliakan. Bukan manusia-manusia macam kita. Bukan, kita nih mah pembantunya saja. Yang utama rajanya bukan, iya kan begitu. Raja kita mah Yesus Kristus gitu. Demikian Pak Leader, terima kasih. Iya, baik. Ya memang. Ya karena mereka nggak tahu, makanya mereka mengatakan kristenisasi. Padahal Tuhan Yesus sendiri yang memilih mereka. Ya Pak Yesaya, silakan. Iya Pak. Ya. Kalau kita lihat ya Pak Laras Waras memang benar itu. Tapi satu hal yang saya lihat ya Pak Lidara. Ya. Dalam dunia ini banyak sekali agama, betul kan? Tetapi tidak ada satupun ajaran di dalam dunia ini mengenal Tuhan mereka. Tidak ada satupun. Hanya satu-satunya ajaran Tuhan yang mengenal Tuhannya. Apa yang dia sembah adalah Tuhan, kekristenan, yaitu pengikut Kristus. Nah, maka dengan itu saya mengatakan agama boleh saja, tapi boleh saja mengklaim apapun. Tapi agama adalah hanyalah sebuah klaim, tidak jauh daripada itu. Tetapi hari ini saya beruntung, saya tidak mau jadi orang beragama, karena agama hanyalah atribut mengenal siapakah orang itu, identitas setiap orang. Tetapi kalau mengenal Tuhan Yesus tidak perlu atribut. Tetapi satu hal yang saya sangat bersyukur, tidak dimiliki manapun manusia yang kalau yang tidak mengenal Tuhan Yesus, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera itu sangat mahal, saudara. Tidak akan dapat dibeli. Tidak mungkin. Tetapi kalau Anda merasakan itu, sepertinya beban adalah milik orang lain. Tidak ada sanksi dan semua sakitnya. Ya Pak Lidara, boleh saja dikatakan klaim. Tapi bukan kita yang rugi. Siapa yang menolak, dia yang rugi. Demikian Pak Lidara. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom. Ya, terima kasih. Amin. Luar biasa ya. Baik, kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya saudara-saudaraku yang di live chat maupun yang menyaksikan secara langsung. Terima kasih atas perhatiannya dan juga terima kasih atas doa-doanya. Pak Lidara, kami doakan Pak Lidara juga supaya cepat sembuh ya Pak. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, Kiranya terima kasih Tuhan Yesus. dipulihkan Tuhan Yesus ya Pak Lidara. Amin, 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 amin ya. Ya mohon maaf, saya nggak bisa lama karena harus ini lagi istirahat kan lagi kakinya ya, jadi harus terus diobati. Ya. Baik ya sampai di sini. Tapi kebenaran ada tamu, ya kita kasih waktu 5 menit. Ya, Yamin Almirasianus. Waduh. Selamat malam Pak Yamin. Selamat malam. Apa yang mau ditanggapi? Silakan. Iya, kalau saya lihat judulnya kan fenomena murtad di dalam Islam. Judulnya Ustazah pengajar Al-Quran di Arab murtad karena Al-Quran hanyalah karangan Muhammad. Itu judulnya, fenomena. Iya. Lanjut. Poinnya orang Islam murtad itu ada 2 penyebab. 1, sindrom trauma. Kedua, salah beragama. Itu aja.
yang mereka katakan semua bersaksi bahwa tadi seperti tadi dia mengatakan bahwa memang Al-Quran karangan Muhammad. Karena apa? Karena Abdullah ibnu Sar yang kita sudah buka juga faktanya, setelah menulis Quran dia murtad. Berarti ada yang salah. Karena apa? Karena dia mengatakan bahwa itu semua karangan Muhammad. Makanya dia nggak percaya. Itu Pak Yamin, yang nulis loh, yang nulis Quran loh. Iya. Pak Yamin kan cuma baca kan? Pak Yamin cuma baca kan? Ya berarti yang murtad itu salah dalam beragama, tidak mau belajar lagi, tidak mau inikan lagi sama Islam. Kok salah beragama? Makanya saya bilang murtad dalam Islam itu dua faktor, satu sindrom trauma, kedua salah dalam beragama. Gitu. Iya, sindrom traumanya itu karena memang Quran itu bukan dari Tuhan, makanya dia trauma setelah nulis. Ini bohong, ini karangan Muhammad, makanya dia keluar dari Islam. Dia bukan sindrom trauma, dia bukan sindrom trauma, tetapi salah dalam beragama dianya. Loh, beragama gimana? Dia yang nulis Quran kok beragama gimana sih? Kalau Pak Yamin beragama, kalau dia yang menulis Quran, gimana sih Pak Yamin? Iya makanya sih ustazah itu salah dalam beragama. Kan saya sudah bilang. Poin murtad itu satu sindrom trauma, kedua salah dalam beragama. Itu kita bukan bicara yang tadi, kita berbicara Abdullah bin Abi Sar, saudara sepersusuannya Utsman. Dia yang juru tulisnya Muhammad, suruh nulis Al-Quran, suruh nyalin Al-Quran, tetapi dia isi sesuka-suka dia. Berarti kan itu bukan dari Tuhan yang sekarang Anda baca. Perasaan itu sudah kita bahas dulu kan itu. Iya, kan itu yang kamu Pak Yamin baca kan? Sampai sekarang. Artinya kan? Yang ustazah itu berarti dia salah dalam beragama. Oh, salah beragama, orang dia baca daripada si Abdullah bin Abi Sar. Iya. Dia murtad. Makanya Pak Palidara, saya akui banyak orang murtad sekarang ya. Di Arab Saudi banyak murtad, di Iran, Yordania, kemudian di Mesir banyak orang murtad, orang Islam murtad. Di Arab Saudi pun banyak gara-garanya bukan sindrom, bukan trauma sindrom pertama, kedua salah dalam beragama. Bukan salah beragama, bukan trauma sindrom, karena mereka sudah memastikan dan mereka sudah membuktikan Al-Quran itu karangan Muhammad, bukan dari Tuhan. Itu sudah ada penelitiannya tuh Pak. Jadi saya akui banyak orang murtad. Orang murtad itu faktornya dua, satu sindrom trauma, dan kedua salah dalam beragama. Saya akui banyak orang murtad. Saya akui. Ya sudah. Banyak orang baik. murtad. Iya. Oke, nggak apa-apa. Baik, terima kasih Pak Yamin. Itu pendapat Pak Yamin. Tapi faktanya adalah Al-Quran bukan dari Tuhan, tapi karangan Muhammad. Terima kasih. Silakan aja diuji aja. Baik, terima kasih. Mau tutup Pak? Iya, sudah istirahat dulu Pak. Ya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.